Presiden Prabowo Subianto membantah narasi negatif terkait kondisi ekonomi Indonesia. Bantahan disampaikan saat dirinya menutup Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga tekankan baru 4 bulan berjalan, target ekonomi pemerintah sudah tercapai. Tingkat pengangguran pun dinyatakan menurun. Kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. BPS sendiri mencatat tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2024. Pada tahun 2024, 4,82% warga Indonesia menganggur. Namun di tahun 2025, 4,76% warga Indonesia menganggur. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. BPS juga mencatat saat ini lebih dari 1 juta lulusan sarjana menganggur. Sementara itu, ada 177.000 lulusan diploma yang menganggur. Tak hanya itu, 1,62 juta lulusan SMK juga menganggur. Namun pengangguran didominasi lulusan SMA mencapai 2,3 juta orang. Sementara untuk lulusan SD hingga SMP yang menganggur mencapai 2,42 juta. Tingginya angka pengangguran terlihat dari antrean pencari kerja di sejumlah lokasi yang membuka lowongan pekerjaan. Salah satunya di salah satu toko di Cianjur, Jawa Barat. Ribuan pelamar kerja rela berdesakan di depan salah satu toko. Para pelamar pekerjaan didominasi fresh graduate, baik SMK ataupun SMA. Tak hanya itu, sejumlah job fair yang diselenggarakan pun dipenuhi para pencari kerja. Mereka rela mengikuti beragam job fair yang ada di wilayahnya demi mendapatkan pekerjaan. Saat ini pemerintah terus membuka keran investasi ke Indonesia. Masuknya investasi diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri dan mengurangi pengangguran. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Presiden soroti tindakan serakah nomiks yang marak terjadi di Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Kopdes Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Di acara ini, lagi-lagi Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor.
bahkan memberi istilah baru yaitu serakahnomics. Rizka, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten. Ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir ekonomi. Pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktik beras oplosan. Presiden Prabowo pun tegaskan akan menindak tegas para pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan. Selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, Presiden Prabowo membantah pernyataan Indonesia gelap. Presiden tekankan Indonesia miliki masa depan cerah. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah.
Masa depan Indonesia cerah.